Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu ala rasulillah, wala haula wala quwata illa billah. Kita tahu Allah itu akan selalu bersama dengan kita. Dan kita tahu kita butuh Allah dan kita ingin berdialog dengan Allah. Gimana ya caranya kita bisa berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala? Ayo teman-teman, ingat dahsyatnya dialog seorang perempuan, langsung koneksi diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Yaitu pertama, kisahnya istrinya Imran dalam surat Ali Imran di ayat yang ke-36, 35 sampai 36. Kalau kita lihat nama suratnya Ali Imran, keluarga Imran. Tapi ada nggak di Al-Quran cerita tentang Tuhan Imran? Nggak ada. Nggak ada kisah Tuhan Imran. Adanya kisah Nyonya Imran. Berarti apa? Keren banget loh. Gara-gara dialog seorang nyonya, seorang istri Imran. Itu ternyata Allah suka dengan dialognya. Dan Allah angkat sekeluarga Imran. Berarti kita sebagai seorang perempuan, dialog kita dengan Allah itu tidak hanya Allah berinteraksi langsung dengan kita, tapi bisa jadi dialog kita ini membuat Allah suka dengan kita. Allah siapkan kebaikan untuk keluarga dan anak keturunan kita seperti Nyonya Imran, istri Imran. Satu. Terus yang kedua, teman-teman ingat kisahnya istrinya Aus bin Somit, Haulah. Di mana Haulah itu pernah dalam kondisi lemah, sama kayak istrinya Imran, dalam kondisi lemah kan lagi hamil. Wanita yang lagi hamil kan fisiknya lemah, tapi ternyata dialognya bisa mengguncang arsy-Nya Allah. Hal yang sama dengan Haulah, istrinya Aus bin Somit. Itu dia dalam kondisi lemah. Kenapa? Udahlah tua, hatinya terluka. Ya karena disakiti oleh ucapan suaminya, anti kazihari ummi, kamu seperti punggung ibuku. Si suami mah nggak merasa ini masalah, ya kamu seperti punggung ibuku. Tapi bagi seorang istri, ya Allah, ini nyakitin banget. Ya, aku sudah menghabiskan masa mudaku. Ya, dia sudah merenggut keperawananku. Ya, ternyata begitu udah tua. Ya, ini maksudnya apa? Kamu seperti punggung ibuku. Maksudnya cerai, Tuhan. Nggak usah pakai ya sindiran-sindiran kayak begini. Akhirnya apa? Allah kan mengadu kepada Rasul. Ya Rasul ini gimana nih? Punya suami mulutnya kayak begini. Kan awalnya Rasul nggak membela. Karena Rasul nggak membela, apa kata Haulah? Ya Allah, Tuhanmu, ya Allah, nabimu tidak membelaku, tolong bela aku. Lihat, ternyata apa? Rintihan seorang wanita yang dizolimi, yang tidak dibela oleh sang nabi, tapi rintihannya itu mengguncang arsy-Nya Allah. Turunlah surat Al-Mujadilah. Kalau tadi istrinya Imran turun surat Ali Imran, ya mendokumentasikan tentang ucapannya yang Allah suka. Kalau surat kisahnya Haulah, ya turunlah surat Al-Mujadilah. Tandanya apa? Allah itu memberikan kesempatan yang sama kepada kita, karena no-name, nggak ada namanya. Ya bisa jadi kejadiannya sama, tapi siapa yang mengucapkan dan apa yang diucapkan itu tergantung kepada kita masing-masing. Allah berikan kesempatan, siapapun boleh untuk berdialog kepada Allah dan direspon cepat sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi gimana caranya? Ya Allah, kan kita juga kepingin ya berdialog dengan Allah. Apalagi kita perempuan, kalau nggak 2000 kata nggak keluar, bisa jadi tuh stres kita. Ya, kita kepingin dialognya sama Allah. Bagaimana caranya? Satu,
Kalau kita kepingin dialog sama Allah, carilah waktu japrian yang memang kita nyaman. Itulah japrian kita dengan Allah. Macam-macam. Ada orang yang merasa japriannya terasa nikmat dengan Allah, ya di sepertiga malam terakhir, itu boleh-boleh aja. Tapi ada juga yang dia merasa ketika pada sholat, ketika dia berdoa kepada Allah, silahkan Anda tentukan mana yang paling nyaman, yang paling nikmat waktu kita japrian kepada Allah. Itulah lezatnya kita lagi berdoaan kepada Allah, lagi berkholwat kepada Allah. Jadi nggak bisa dipaksakan antara satu wanita dengan wanita yang lain, timingnya beda-beda. Surat yang kita pilih juga bisa jadi surat yang beda-beda. Karena memang ngekliknya kita untuk mendapatkan kelezatan dalam berdialog dengan Allah ini beda-beda, dan Allah dan Rasul berikan kesempatan. Ya, ba'da adzan bisa jadi itu waktu yang baik, sepertiga malam terakhir itu bisa jadi waktu yang baik, ba'da sholat itu jadi waktu yang baik, baca surat Al-Fatihah bisa jadi itu waktu yang baik, baca surat Ali Imran, Al-Baqarah, Ar-Rahman itu momen bacaan yang baik. Allah berikan pilihan karena kita yang punya rasa. Kapankah waktu japrian kita yang itu kita rasakan nikmat berdialog sama Allah? Jadi kita yang harus mencari dan men-searching, ya Allah, kapan ya waktu yang aku nikmat berdialog dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu. Terus yang kedua, Rasulullah SAW mengingatkan kita, kalau kita sudah mendapatkan momen japrian yang terasa lezat, terasa nikmat, jangan sampai pintu langit tertutup. Klik. Gara-gara apa? Adanya pertikaian di antara kita. Itu sampai Rasulullah mengingatkan, aduh ini manusia sering banget bertikai. Maka warning, hati-hati. Jangan sampai kamu sadar diri. Ini hari Senin sama hari Kamis. Ya, karena ini laporan pekanan. Senin dan Kamis pintu rahmat terbuka. Pintu ampunan terbuka. Pintu sayangnya Allah terbuka. Jangan kamu tutup. Karena bisa jadi tertutupnya dialog antara kita dengan Allah. Kapan? Ketika kita di hari Senin dan hari Kamis, pertikaian yang ada tidak segera kita selesaikan. Tidak segera kita saling melapangkan dan memaafkan. Jadi kalau ingat Senin dan Kamis, kita nggak akan menutup dialog kita dengan Allah ya gara-gara kita bertikai. Manusiawi kita bertikai, manusiawi kita marah. Tapi jangan sampai Senin sama Kamis aja deh. Misalnya apa? Ini Kamis nih, jangan segera saling memaafkan. Terus Ustazah kita lagi kesel pas hari Jumat, boleh nggak? Boleh, karena nggak boleh lebih dari 3 hari. Jumat, Sabtu, Minggu. Kalau orang yang ingin menjaga japrian dialog sama Allah, nah sebelum hari Senin langsung buru-buru minta maaf. Kenapa? Karena gara-gara ya kita kebablasan marahnya lebih dari 3 hari, dialog kita dengan Allah bisa tertutup. Pintu langit tidak terbuka buat kita. Jadi setelah kita memilih waktu japrian yang terasa lezat, berkholwat dengan Allah, mana bacaannya? Karena beda-beda. Ada yang ketika sholat baca Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, ya Allah nih kayaknya lagi dialog sama Allah, nggak apa-apa, dia mengucurkan air mata. Lalu ada juga yang setelah sholat, ya dia merasa habis japrian sama Allah, lalu dia berdoa sama Allah, dia berkomunikasi sama Allah. Silakan. Yang penting kita yang menentukan. Kemudian juga jangan tutup ya dengan pertikaian. Nah yang ketiga, ayo ya kita benar-benar memilah-milih kata-kata yang terbaik. Boleh kita mendetailkan permintaan kita kepada Allah, silakan. Karena kayak ya istrinya Imron, kemudian juga Haula, itu kan mendetailkan permohonan kepada Allah. Dialog langsung didetailkan boleh, jadi nggak apa-apa kita mendetailkan dialog permohonan kita, minta kita kepada Allah. Yang penting jangan mendikte. Bedanya apa? Kalau detail, karena kita tahu semua kebutuhan kita hanya Allah yang bisa mencukupi.
Tapi kalau mendikte, ini berarti kita memaksa apa yang kita minta harus dikasih. Jangan mendikte, tapi mendetailkan boleh. Karena kalau kita mendetailkan, kita sudah menerima. Yang penting kita sudah ngeplong apa yang kita inginkan. Masalah nanti Allah ngasihnya seperti apa, bagaimana, kita sudah yakin inilah yang terbaik. Jaga dialog kamu dengan Allah. Desain permohonan kita kepada Allah, karena Allah sedang menunggu setiap doa-doa kita. Allah menunggu setiap japrian kita. Wallahu a'lam bishawab. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.